是当今诸葛国师的亲侄子。现在知道怕了？坐。北天，你随便坐。放肆！是。老夫若不是有重任在身，也活不成了。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 128 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan King Subaitian yang bertanya kepada Zhuge Sen apakah dia sudah pantas bersama dengan Qianlu. Zhuge Sen tidak menjawab pertanyaan tersebut sembari kabur melarikan diri. Dia juga berkata akan membalaskan dendam kepada Subaitian di lain waktu. Perkataan Zhuge Sen tentu saja membuat Subaitian langsung mencegahnya pergi. Di saat yang sama Qianlu meminta Subaitian untuk memberikan ampunan kepada Zhuge Sen karena dia merupakan keponakan dari penasihat Kekaisaran Bintang Jatuh. Sontak hal ini membuat Zhuge Sen merasa sombong serta mengira Subaitian akan takut dengan identitas yang dia miliki. Tapi pada nyatanya King Subaitian sama sekali tidak takut dan langsung memberikan tampolan kepada Zhuge Sen. 他是当今诸葛国师的亲侄子。现在知道怕了？坐。 Pergilah, jika kau mengganggu Qianlu lagi maka aku akan membunuhmu, ucap Subaitian kepada Zhuge Sen. Tentu saja hal ini membuat beberapa orang murid kaget. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani memperlakukan Zhuge Sen seperti itu. Pada awalnya Zhuge Sen masih berkeras kalau dia akan mengadukan hal ini kepada pamannya. Akan tetapi setelah Subaitian memberikan tampolan susulan, akhirnya Zhuge Sen memohon ampun sambil kabur terbirit-birit. Beberapa saat kemudian Qianlu mengajak Subaitian untuk masuk ke dalam kediamannya di Akademi Kekaisaran Bintang Jatuh. Betapa kagetnya Subaitian ketika melihat di dalam rumah dari Qianlu ada lukisan dirinya. Tentu saja hal ini membuat Qianlu langsung malu serta menyembunyikan lukisan tersebut. Subaitian kemudian mengeluarkan sebuah hadiah yang akan dia berikan kepada Qianlu. Hadiah ini merupakan pil roh ungu tingkat rendah yang bisa membantu Qianlu untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi. 北天，你随便坐。 Kebaikan Subaitian tentu saja membuat Qianlu sangat senang. Gadis ini mulai kegeeran kalau Subaitian pasti menyukainya. Akan tetapi Subaitian langsung mengalihkan pembicaraan dengan menjelaskan bahwasanya bagi seorang praktisi berlatih adalah segalanya. Jika bisa mencapai puncak bela diri meskipun membutuhkan waktu puluhan tahun hingga ribuan tahun, pasti akan mereka lakukan untuk menjadi lebih kuat. 你对我真好。 修行胜过一切，仍可傲然于世。 Tiba-tiba saja terdengar suara dari Zhuge Sen dari arah luar yang meminta Subaitian dan Qianlu untuk segera keluar dari dalam rumah. Ternyata Zhuge Sen sudah mengadu kepada salah seorang tetua yang berada di Akademi Bintang Jatuh bahwasanya Subaitian sudah membuat kekacauan di dalam akademi. Tetua Bai pun lekas bertanya siapakah Subaitian sebenarnya dan kenapa dia melukai murid yang berada di akademi. Subaitian kemudian menjelaskan kalau dia bukanlah murid Akademi Bintang Jatuh. Di saat yang sama Qianlu memberitahukan kepada Tetua Bai kalau dialah yang membawa Subaitian masuk ke dalam akademi. Belum selesai Qianlu memberikan penjelasan, Tetua Bai langsung marah-marah karena Qianlu berani membawa orang asing masuk ke dalam akademi tanpa izin.
Tetua Bai juga akan menghukum Qianlu karena dia sudah melanggar aturan yang ada. 你是哪院弟子？ 是我带北天进学院的。 带外人进学院。 Sube Tian yang merasa kesal lekas nyamperin Zhuge Shen untuk memberikan tampolan lagi. Tentu saja hal ini membuat Tetua Bai marah serta melakukan serangan kepada Bang MC kita. Tapi serangan dari Tetua Bai bisa ditahan dengan mudah oleh King Sube Tian. Sube Tian langsung nyamperin Zhuge Shen lagi untuk menghilangkan kultivasi bocah ini. Di momen yang sama Tetua Bai tidak tinggal diam, dia mencoba untuk melakukan serangan guna bisa menyelamatkan Zhuge Shen. Sayangnya serangan dari Tetua Bai malah mengenai Zhuge Shen yang sudah tidak berdaya di tangan King Sube Tian. Mereka berdua kemudian saling tarik-menarik untuk memperebutkan Zhuge Shen. Sube Tian yang pintar lekas melepaskan tangan dari Zhuge Shen agar Tetua Bai menariknya dengan kuat. Hal ini menyebabkan Zhuge Shen langsung terlempar karena mendapatkan tarikan dari Tetua Bai. Serangan kembali coba dilakukan oleh Tetua Bai menggunakan sebuah pedang, tapi ya begitulah, pedang biasa sama sekali tidak bisa melukai Bang MC kita. Ketika Tetua Bai sudah terlempar, kini giliran Zhuge Shen yang mencoba untuk menyerang Sube Tian. Situasi ini membuat Sube Tian langsung menggunakan jimat api untuk membakar serta menghapus kultivasi dari Zhuge Shen. Hancurnya kultivasi Zhuge Shen membuat Tetua Bai sangat marah. Dia tidak menyangka Sube Tian berani menghilangkan kultivasi keponakan penasihat kekaisaran. Tetua Bai kemudian meminta muridnya untuk membuat formasi pedang guna melakukan serangan kepada Sube Tian. Alih-alih merasa takut, Sube Tian malah tidak bergeming sama sekali menghadapi formasi pedang dari Tetua Bai. Sementara itu, Qianlu yang ingin memberikan bantuan terkena kurungan formasi dari Tetua Bai dan murid-murid Akademi Bintang Jatuh. Qianlu pun meminta Sube Tian untuk segera pergi dari tempat ini guna menyelamatkan diri dan jangan memperdulikan keadaannya. Sube Tian terlihat hanya tersenyum sembari berkata kalau formasi pedang yang digunakan oleh Tetua Bai hanyalah formasi kecil, jadi dia tidak takut sama sekali. Bahkan di sini King Sube Tian sama sekali tidak menggunakan senjata untuk melawan formasi pedang tersebut. Benar saja, akhirnya formasi pedang Tetua Bai berhasil dihancurkan sekaligus membuat Tetua Bai terluka parah. Murid-murid yang tadi membuat formasi pedang juga langsung terkapar tidak berdaya. Di dalam hatinya Tetua Bai berkata kalau dirinya masih punya tugas berat, jadi tidak ingin mengeluarkan kekuatan penuh di hadapan Sube Tian. Ya padahal mah kalau makai kekuatan penuh juga tetap akan kalah ya guys ya. Tapi yang pasti Tetua Bai sangat yakin hidup Sube Tian tidak akan bertahan lama karena dia sudah menyinggung penasihat kekaisaran. Tiba-tiba saja muncul seseorang dari atas langit yang menanyakan siapakah orang yang sudah berani membuat kekacauan di dalam Akademi Bintang Jatuh. Ternyata ada dua orang yang datang ke hadapan Sube Tian, yang mana salah satunya merupakan Pak Tua yang pernah berjalan bersama dengan Sube Tian, yaitu Pak Tuaji. Scene kemunculan dari Pak Tuaji ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.